Kak Wanda kabarnya gimana nih hari ini? Yang pasti luar biasa ya. Kak Ica sendiri gimana? Kalau Kak Ica sih hari ini pasti semangat dan bersukacita selalu. Sukacita. Kalau adik-adik di rumah hari ini kabarnya gimana nih? Yang pasti juga luar biasa ya adik-adik. Kita percaya kalau adik-adik di rumah ini sudah siap untuk memuji Tuhan dan siap untuk menyembah Tuhan dengan semangat. Ya, sebelum kita mengawali ibadah kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami mengucap syukur atas berkat pada hari ini, dan tiba saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, Kau yang selalu menuntun jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, mari teman-teman semua kita mau bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik semua masih semangat ya hari ini? Semangat. Kalau masih semangat, mari kita bersama-sama kembali lagi memuji Dia dengan lebih semangat lagi. Masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Mari kita katakan bersama-sama, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali katakan dulu, bersemangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan, ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, menjadi siap
siap dibangun. Menjadi siap dibangun, Siap dibangun. menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Wah, adik-adik semua pinter nih ya memuji Iya. Tuhannya. Nah, silakan adik-adik boleh duduk kembali. Mari kita bersama-sama memasuki ruang penyembahan. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari katakan bersama-sama, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bersama-sama katakan, ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik bersama-sama kita mau belajar memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, ini anak-anakmu. Terima kasih Yesus. Oh, mari sembah Tuhan, mari agungkan. Oh, kasih Yesus. Bersama-sama katakan, Ya Aba, Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Lah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari adik-adik bersama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bila kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
Sebentar ya Bapak, jikalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan dibagikan boleh tertanam dalam kehidupan kami, terlebih berbuah dalam setiap kehidupan kami, dan berbuah lebat ya Bapak. Itulah kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini Kak Ratna punya sesuatu untuk ditunjukkan ke adik-adik loh. Apa itu? Mana Kak? Tolong Kak. Oh! Nah, Kak Ratna punya ranting. Di sini ada sebuah ranting. Ini rantingnya pohon jeruk adik-adik. Adik-adik pernah kan makan buah jeruk? Nah, ini rantingnya. Kak Ratna tadi waktu perjalanan pulang ke rumah, Kak Ratna ambil rantingnya. Siapa tahu aja kalau rantingnya ditaruh, nanti lama-lama bisa berbuah adik-adik. Nanti kalau udah berbuah, Kak Ratna bisa bagi-bagi sama adik-adik ya. Nah, kira-kira nih adik-adik, kalau Kak Ratna punya ranting ini aja, Ratna taruh nih di sini. Kira-kira bisa berbuah nggak ya lama-lama? Butuh waktu berapa lama ya kira-kira? Adik-adik tahu nggak? Nah, sebelum membahas itu, yuk adik-adik kita lihat dulu gambar dari pohon jeruk. Pohon jeruk, ini dia gambarnya. Nah, adik-adik, pohon jeruk ini kalau kita lihat gambarnya, itu punya ada yang namanya pokok dari pohon jeruk. Pokoknya itu yang ini ya. Nah, ada juga daun-daunnya. Juga ada buahnya. Dan yang pasti kayak yang Kak Ratna punya, ada rantingnya. Jadi, sebuah pohon buah kalau mau menghasilkan buah, dia rantingnya harus menempel pada pokoknya supaya bisa berbuah. Jadi, kalau kayak yang Kak Ratna punya ini, itu cuman ranting aja. Jadi, kalau ini tidak ada pokoknya, tidak akan pernah bisa berbuah. Bertumbuh daunnya aja nggak bisa, apalagi berbuah. Jadi, ini gimana dong? Nggak bisa berbuah, nggak berguna deh, kita buang. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita betapa pentingnya sebuah ranting itu menempel pada pokok yang benar. Nah di sini Tuhan Yesus bercerita tentang pokok anggur. Kenapa kok buahnya anggur? Karena di Israel tuh banyak sekali buah anggur. Adik-adik pernah kan makan buah anggur yang modelnya kayak gini nih? Nah, buah anggur ini punya pohon. Pohonnya bentuknya seperti ini. Nih, ya. Pohon anggur itu juga ada pokoknya, ada rantingnya. Nah, buah anggur sendiri adik-adik, itu kalau dimakan, buahnya terasa manis, kadang ada yang asam, tapi enak banget. Dan buah anggur itu bisa dibuat minuman, jadi bisa diminum, bisa dimakan. Makanya banyak orang di Israel itu sangat menyukai anggur. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa pohon anggur yang tadi Kak Ratna tunjukkan fotonya. Nah, pohon anggur juga perlu dirawat dan dipelihara supaya pohon anggur bisa berbuah-buah yang banyak. Bisa menghasilkan buah anggur yang banyak adik-adik. Itu harus dirawat. Cara merawatnya salah satunya adalah memotong ranting yang tidak ada buahnya. Memotong ranting yang tidak berbuah. Rantingnya harus dipotong, kemudian dibuang dan dibakar katanya Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena ranting yang tidak berbuah bisa menghambat pertumbuhan ranting-ranting yang nantinya akan berbuah. Tuhan Yesus juga bilang,
bahwa kita ini sama seperti pohon anggur itu adik-adik. Allah Bapa sama dengan pemilik kebun. Dan pokok anggurnya adalah Tuhan Yesus. Nah, kira-kira kita jadi apa nih adik-adik? Ada yang tahu? Kita jadi rantingnya. Jadi sama seperti lagunya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah, carang itu sama seperti rantingnya. Jadi, supaya kita bisa berbuah adik-adik, kita harus menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu pokoknya adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik mau tahu kan, apa sih yang dimaksud dengan berbuah? Masa kira-kira Kak Ratna sama adik-adik tahu-tahu bisa muncul jeruk-jeruknya gitu? Atau anggur-anggurnya gitu muncul di tangannya? Enggak adik-adik. Jadi yang dimaksud berbuah adalah kita sebagai murid Tuhan Yesus harus melakukan perintah Tuhan Yesus dan harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mulai nggak nurut sama perintah Tuhan dan kita juga tidak mau mengandalkan Tuhan, malah meragukan kira-kira Tuhan mampu nggak ya? Kira-kira Tuhan bisa nggak ya? Itu sama saja seperti kita murid Tuhan Yesus yang tidak berbuah. Dan hati-hati, kalau ranting yang tidak berbuah, kata Tuhan Yesus tadi, akan dipotong rantingnya dan akan dibakar adik-adik. Aduh, jangan sampai dibuang dan dibakar ya adik-adik. Kakak nggak mau jadi ranting yang dibuang dan dibakar. Adik-adik di rumah mau nggak jadi ranting yang dibuang dan dibakar? Pasti nggak mau kan? Kakak juga nggak mau. Nah, gimana ya caranya supaya kita bisa menjadi carang yang menghasilkan buah? Jadi tidak kering, tidak dibuang, dan tidak dibakar. Ada yang tahu nggak adik-adik? Kita baca dulu ya ayat firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Nah, jadi adik-adik, kita harus hidup melekat pada pokok anggur kita, yaitu Yesus. Karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti carang yang mati jika tidak melekat pada pokok anggur. Kita juga, jika kita tidak melekat pada Yesus sebagai pokok anggur kita akan mati. Nah, kita harus hidup meneladani Yesus. Di dalam Yesus, kita bisa menghadapi setiap tantangan di dalam hidup kita. Kita bisa memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya, untuk melakukan firman-firman-Nya. Kalau kita tidak melekat pada Yesus, kita tidak akan bisa menghadapi tantangan hidup, tidak akan kuat menghadapi godaan dari iblis. Firman Tuhan mengatakan, setiap ranting yang menghasilkan buah akan dibersihkan supaya bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Kita di sini semua pasti mau kan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi buat Tuhan? Nah, Tuhan itu kepingin adik-adik kita hidup meneladani Dia, hidup di dalam firman-Nya. Karena jika kita hidup di dalam firman-Nya, kita akan terus dibersihkan adik-adik. Hidup kita akan terus diarahkan untuk sesuai dengan firman-Nya. Nah, adik-adik tahu nggak caranya melekat terus pada Tuhan itu gimana sih, Kak? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Dengan rajin berdoa. Ada lagi yang tahu? Oh ya, betul. Dengan rajin membaca firman. Ada lagi? Ya, dengan rajin beribadah. Seperti adik-adik sekarang mengikuti ibadah live streaming sekolah minggu.
ini adalah salah satu cara juga adik-adik supaya kita bisa hidup melekat pada Yesus. Jika kita sudah melakukan semuanya itu, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman, hidup kita pasti akan selalu melekat pada Yesus. Hidup kita pasti akan terus dapat menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Buah itu seperti apa sih adik-adik? Buah itu seperti misal, kita bisa selalu berkata-kata dalam kasih, tidak suka marah, kalau sama saudara tidak suka bertengkar. Nah, itu adalah salah satu buah. Tidak suka mengatakan kata-kata yang kotor, penuh dengan kasih kepada temannya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, tidak suka membantah mama papa misalnya. Nah, itu adalah contoh dari buah-buah yang Tuhan inginkan muncul dalam kehidupan kita. Nah, siapa di sini yang mau menghasilkan buah yang banyak buat Tuhan Yesus? Nah, jangan lupa ya adik-adik, ingat untuk terus melekat pada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami mau Tuhan dan kami siap untuk menjadi murid-murid-Mu yang selalu memberikan buah yang besar, buah yang banyak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup kami selalu melekat pada-Mu ya Yesus. Dan kami mau selalu menghasilkan buah yang banyak untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi kita hari ini dengan ayat hafalan minggu ini. Ayo adik-adik kita buka di dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi ya adik-adik, dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, sekarang adik-adik sendiri ya, kakak bantu dalam gerakannya. 1, 2, 3. Nah, adik-adik hebat, sudah bisa semua kan? Ayo nanti kita ketemu lagi minggu depan ya di ayat hafalan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Adik-adik tadi sudah mendengarkan ceritanya Kak Ratna sama Kak Jessica ya. Nah, firman Tuhan kali ini adik-adik kita diajarkan tentang pokok anggur. Pokok anggur kita itu siapa? Pokok anggur kita adalah Tuhan Yesus adik-adik. Kalau pokok anggur, pasti setiap pohon itu kan ada ranting-rantingnya adik-adik. Nah, ranting-rantingnya itu siapa? Ranting-rantingnya adalah kita. Tuhan Yesus mau kita jadi ranting-ranting itu yang berbuah baik adik-adik. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau di rumah kita saja ya, kita tidak suka marah-marah, kita tidak suka berkata jorok, tidak baik ya adik-adik. Dan kita mau sharing kalau kita punya adik kakak. Nah, itu buah yang baik adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap kan menjadi buah yang baik? Nah, adik-adik kalau siap, adik-adik harus sering belajar baca firman Tuhan, harus sering berdoa, dan terlebih adik-adik harus sering ibadah. Biar kita diingatkan terus sama Tuhan untuk kita menjadi ranting-ranting yang baik ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak yakin kalian pasti mau jadi ranting yang baik. Kita terus harus mengandalkan Tuhan, kita harus nempel terus sama Tuhan. Oke adik-adik, siap semuanya ya? Oke, kali ini cukup sekian ya ibadahnya. Ayo adik-adik kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau mengajarkan kami Tuhan tentang pokok anggur ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu menempel padamu, selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Tuhan berkati adik-adik yang saat ini ibadah online dimanapun. Engkau berkati ya Bapa, baik kesehatannya, baik masa depannya, kami hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ayo adik-adik, kita angkat tangan kita sama-sama, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, memberikan kita kedamaian, memberikan kita selalu sukacita. Biarlah ya Tuhan, Engkau menyertai setiap apa yang kita kerjakan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kalian semua hebat adik-adik, sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa transfer di nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan buat adik-adik bisa scan barcode berikut ini. Kita akan mengadakan Zoom Sekolah Minggu. Buat adik-adik yang ingin bergabung, bisa hubungi guru-guru sekolah minggu di tempat kalian masing-masing. Untuk video ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati.